Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, Lunatic ingin membahas salah satu umbi-umbian yang booming belakangan ini. Ya, porang namanya. Mungkin bagi sebagian kalangan masyarakat, nama porang masih asing di telinga kita. Apa sih porang itu? Serta apa sih manfaat serta kegunaan dari umbi satu ini? Hingga pasar dunia sangat berminat mengimpor porang. Dan juga, di luar sana, banyak orang yang telah sukses hingga menjadi miliarder hanya dengan menanam umbi yang satu ini. Dalam video ini, admin akan ngebahas tuntas tentang segala seluk-beluk umbi porang, hingga cara budidaya porang menggunakan teknik terbaru yang mampu membuat hasil serta waktu panen yang dibutuhkan menjadi lebih efektif dan efisien. Namun sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, Ane ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu ya. Serta jangan lupa pencet juga tombol loncengnya, agar teman-teman menjadi orang yang pertama tahu ketika kami mengupload video terbaru lainnya. Terima kasih. Porang atau umbi porang atau orang Jawa sering menyebutnya iles-iles merupakan tanaman umbi-umbian dari spesies Amorphobalus muelleri. Manfaat porang ini banyak digunakan untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, pembungkus kapsul, bahan mie, bahan tahu, serta untuk bahan pembuatan lem dan jelly yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke negeri Jepang dan Cina. Umbi porang banyak mengandung glukomanan berbentuk tepung. Glukomanan merupakan serat alami yang larut dalam air yang biasa digunakan sebagai aditif makanan, sebagai emulsifier dan pengental. Bahkan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan lem ramah lingkungan dan pembuatan komponen pesawat terbang. Demikian dilansir dari halaman resmi Kementerian Pertanian kita. Oleh sebab itulah, porang banyak diminati perusahaan-perusahaan besar, terutama dari negeri Cina dan Jepang. Setiap tahun, kebutuhan ekspor porang ke luar negeri bisa mencapai 750 ton. Namun, seringkali kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Catatan Badan Karantina Pertanian menyebutkan, ekspor porang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 254 ton. Dengan nilai ekspor yang mencapai 11,31 miliar ke negara Jepang, Tiongkok, Vietnam, Australia, dan lain sebagainya. Kebutuhan porang yang tinggi membuat harga jualnya pun ikut melonjak tinggi. Sebagai informasi, untuk porang basah dihargai 4.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk porang iris kering, harganya jauh lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 35.000 per kilogramnya. Wow, lumayan bukan? Usaha budidaya porang pun masih memiliki pasar yang luas untuk dimasuki siapapun. Siapapun punya kesempatan yang sama untuk sukses menggeluti bisnis umbi porang ini. Sebagai salah satu contoh kisah sukses pembudidaya porang ini adalah Bapak Paidi asal Madiun. Dari seorang pemulung hingga kini sukses menjadi miliarder berkat menanam dan membudidayakan umbi porang ini. Nah, langsung saja mari kita bahas step by step cara budidaya porang agar cepat panen dan menghasilkan umbi yang lebih banyak dari cara konvensional. Satu, syarat tumbuh. Tanaman porang merupakan tanaman asli daerah tropis yang tumbuh di bawah tegakan dengan kelembapan yang cukup dengan suhu sekitar 25 derajat hingga 35 derajat Celcius dan curah hujan antara 1000 hingga 1500 mm. Tempat tumbuh yang optimal yaitu tempat dengan ketinggian 100 hingga 600 mdpl dengan intensitas cahaya yang dibutuhkan antara 60% hingga 70%. Kondisi tanah yang diperlukan agar porang dapat tumbuh dengan baik adalah tanah dengan tekstur lempung berpasir dan bersih dari alang-alang dengan pH netral 6-7. Dua, persiapan lahan. Lokasi terbaik untuk budidaya porang adalah di bawah naungan pepohonan dengan intensitas cahaya 60 hingga 70%. Namun, di lahan terbuka pun, porang bisa tumbuh dengan baik dan normal asalkan diberi naungan seperti paranet agar intensitas sinar matahari tidak terlalu berlebih. Adapun persiapan lahan porang yang harus dipersiapkan adalah: pertama, bersihkan lahan yang akan digunakan dari gulma dan sisa tanaman. Setiap 4 hektare
Dijadikan satu blok dan dibuat jalan pemeriksaan selebar 2 meter sebagai batas balok. Kemudian, buat jalur menggunakan cangkul selebar 0,5 meter untuk bibit yang menggunakan katak yang ditanam pada jalur yang sudah dicangkul. Pembuatan lubang tanam untuk bibit yang menggunakan umbi dengan ukuran lubang sekitar 20 cm. Pemberian pupuk dasar dilakukan sebelum umbi ditanam dengan pupuk bokasi sebanyak setengah kilogram per lubang yang dicampur dengan topsoil, sedangkan untuk katak, pupuk bokasi dicampur pada tanah sekitar ajir. Dua, kegiatan persiapan lahan. Pada lahan datar, setelah lahan dibersihkan dari semak-semak liar atau gulma, lalu dibuat guludan selebar 50 cm dengan tinggi 25 cm dan panjang disesuaikan dengan lahan. Jarak antara guludan adalah 50 cm. Sedangkan untuk pada lahan miring, lahan dibersihkan tidak perlu diolah, lalu dibuat lubang tempat ruang tumbuh bibit yang dilaksanakan pada saat penanaman. Tanaman porang dapat tumbuh pada jenis tanah apa saja. Namun untuk mendapatkan hasil yang baik, maka siapkan tanah yang gembur dan subur serta tidak terkena air. Selain itu, pastikan keasaman tanah berada pada pH 6 hingga 7. Porang dapat tumbuh pada ketinggian 0 hingga 700 mdpl. Tetapi ketinggian yang paling baik untuk budidaya porang adalah ketinggian 100 hingga 600 mdpl. Porang dapat diperbanyak dengan cara vegetatif dan generatif, yaitu menggunakan biji atau bupil. Untuk bibit yang baik, dipilih dari umbi dan bupil yang sehat. Bibit porang cukup ditanam sekali saja. Setelah bibit yang ditanam berusia 3 tahun, kemudian dapat dipanen untuk pertama kalinya. Selanjutnya, porang dapat dipanen kembali tanpa perlu dilakukan penanaman kembali. Kebutuhan bibit persatuan luas sangat tergantung pada jenis bibit yang digunakan dan jarak tanam. Dengan persentase tumbuh benih di atas 90%. Nah, inilah kebutuhan benih per hektar dengan jarak tanam 1 meter x setengah meter. Jika menggunakan umbi, dibutuhkan sebanyak 1,5 ton dengan jumlah 20 hingga 30 buah per kilogram. Sedangkan jika menggunakan bupil, per 1 hektar dibutuhkan 350 kg dengan isi 170 hingga 175 buah per kilogram. Dari setiap tanaman porang yang cukup besar dan tua, mampu menghasilkan sampai 15 bupil. Porang sangat baik ditanam ketika turun hujan, yaitu sekitar bulan November sampai Desember. Tahapan dalam menanam porang adalah sebagai berikut. Bibit yang sehat satu persatu dimasukkan ke dalam lubang tanam dengan letak bakal tunas menghadap ke atas. Setelah itu, tutup bibit tersebut dengan tanah halus atau tanah olahan setebal sekitar 3 cm. Dan setiap lubang, tanaman diisi 1 bibit porang dengan jarak tanam tergantung kebutuhan. Tanaman porang hanya mengalami pertumbuhan selama 5-6 bulan setiap tahunnya, yaitu pada musim penghujan. Di luar masa itu, tanaman porang mengalami masa istirahat atau dorman dan daunnya akan layu sehingga tampak seolah-olah mati. Lalu, tanaman akan tumbuh kembali pada musim penghujan dan umbi yang berada di dalam tanah akan tumbuh membesar. Tanaman porang setelah ditanam selama 3 tahun baru dapat dipanen untuk pertama kalinya. Setelah itu, tanaman ini dapat dipanen setahun sekali tanpa harus menanam kembali umbinya. Waktu panen biasanya dilakukan pada bulan April sampai Juli, yaitu pada saat tanaman mengalami masa durma. Rata-rata, produksi umbi porang bisa mencapai 10 ton per hektar. Nah, gimana sobat, mudah bukan menanam umbi porang? Anda tertarik untuk membudidayakannya? Semoga apa yang telah saya share tadi bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Sebelum saya undur diri, jangan lupa subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.